Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uli Nurfitriani, NIM 1910804014, mahasiswi program studi Akuntansi Syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Guna memenuhi tugas akhir mata kuliah akuntansi sektor publik yang diampu oleh Ibu Dian Juliani, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai organisasi sektor publik. Langsung saja kita mulai. Untuk agenda pembelajaran, yang pertama, sejarah akuntansi sektor publik. Yang kedua, pengertian organisasi sektor publik. Yang ketiga, jenis-jenis organisasi sektor publik. Dan yang keempat, perbedaan sektor publik dengan sektor komersial. Sejarah akuntansi sektor publik. Sejarah organisasi sektor publik sebenarnya telah ada sejak ribuan tahun lalu. Sejarah menunjukkan bahwa praktik pencatatan telah dilakukan di zaman Mesir kuno. Menteri-menteri kerajaan melakukan praktek laporan bulanan terkait dengan hasil pemungutan pajak. Pada saat itu, pemerintahan Mesir tersusun atas distrik-distrik, di mana setiap distrik diawasi oleh gubernur yang bertugas menyimpan catatan kekayaan setiap distrik sebagai dasar pemungutan pajak. Di masa Babilonia, praktik pencatatan juga telah dilakukan untuk setiap kegiatan pendapatan dan produksi. Pada masa Yunani, pemerintahan yang berkuasa membagi berbagai sumber pendapatan yang diterima secara adil. Parthenon, sebutan bagi organisasi kementerian yang bertugas, telah mengembangkan berbagai metode pencatatan untuk barang-barang berharga. Di masa Roma, praktik akuntansi untuk mendukung mekanisme pajak dilakukan oleh semua pejabat, baik gubernur maupun kekaisaran. Pada masa modern, akuntansi sektor publik terus berkembang sebagai sebuah alat pengawasan dan pelaporan dalam rangka akuntabilitas publik. Teknik-teknik berkembang mengikuti perkembangan organisasi pemerintahan, seperti adanya mazhab New Public Management yang lebih menuntut pertanggungjawaban kinerja. Pengertian organisasi sektor publik. Secara umum, organisasi sektor publik adalah sebuah entitas ekonomi yang menyediakan barang atau jasa publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bukan untuk mencari keuntungan finansial. Organisasi sektor publik disebut entitas ekonomi karena organisasi ini memiliki dan mengelola sumber daya ekonomi yang tidak kecil, serta melakukan transaksi-transaksi ekonomi dan keuangan. Organisasi sektor publik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, dijalankan tidak untuk mencari keuntungan finansial, melainkan untuk mencapai suatu misi atau tujuan tertentu. Yang kedua, dimiliki secara kolektif oleh publik. Yang ketiga, kepemilikan atas sumber daya tidak digambarkan dalam bentuk saham yang dapat diperjualbelikan. Yang keempat, keputusan-keputusan yang terkait kebijakan maupun operasi seringkali didasarkan pada konsensus. Jenis-jenis organisasi sektor publik. Yang pertama, instansi pemerintah. Kemudian yang kedua, organisasi nirlaba milik pemerintah. Dan yang ketiga, organisasi nirlaba milik swasta. Jenis organisasi sektor publik yang pertama yaitu instansi pemerintah. Instansi pemerintah dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pemerintah pusat. Berdasarkan Undang-Undang 1945, pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara. Konteks pemerintah pusat juga meliputi lembaga tinggi negara yang ada di Indonesia. Lembaga-lembaga tinggi negara ini diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 sampai amandemen keempat
dan dijelaskan dalam beberapa peraturan perundangan turunannya. Salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Lembaga-lembaga tinggi yang ada di Indonesia antara lain Presiden Republik Indonesia, DPR, MPR, DPD, BPK, dan juga Kementerian Negara. Tiap-tiap lembaga negara tersebut memiliki kewenangan dan kewajibannya masing-masing. Kemudian instansi pemerintah yang kedua yaitu pemerintah daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah, pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Sementara itu, pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip ekonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI. Di tingkat provinsi, struktur pemerintah daerah terdiri atas beberapa organisasi, yaitu Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Perencana Pembangunan Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan juga Kelurahan. Jenis organisasi sektor publik yang kedua yaitu organisasi nirlaba milik pemerintah. Organisasi nirlaba milik pemerintah merupakan organisasi sektor publik yang bentuknya bukan instansi pemerintah namun dimiliki oleh pemerintah. Contoh organisasi nirlaba milik pemerintah diantaranya yang pertama perguruan tinggi BHNN, yang kedua rumah sakit milik pemerintah seperti RSCM dan RSUD, kemudian yang ketiga yayasan-yayasan milik pemerintah. Pada perkembangannya, sebagian organisasi dalam kelompok ini dikategorikan dalam kelompok yang lebih khusus, yaitu Badan Layanan Umum atau PLU dan Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD. Jenis organisasi sektor publik yang ketiga yaitu organisasi nirlaba milik swasta. Organisasi nirlaba milik swasta merupakan organisasi sektor publik yang dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta. Jadi, organisasi nirlaba milik swasta ini tidak ada kaitannya dengan pemerintah. Contoh organisasi nirlaba milik swasta yaitu yang pertama, yayasan seperti Sampurna Foundation, Dompet Duafa Republika, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, sekolah dan universitas swasta, dan yang ketiga, rumah sakit milik swasta. Perbedaan sektor publik dan sektor komersial. Perbedaannya ada 3 macam. Yang pertama yaitu tujuan organisasi. Perusahaan komersial bertujuan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham melalui penciptaan keuntungan. Sedangkan organisasi sektor publik bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan. Dengan kata lain, perusahaan merupakan organisasi yang dijalankan untuk mencari laba atau profit, sedangkan organisasi sektor publik merupakan organisasi yang dijalankan bukan untuk mencari laba. Kemudian perbedaan yang kedua yaitu sumber-sumber pendanaan. Perusahaan komersial didanai melalui hasil operasi perusahaan bersangkutan, selain investasi dari pemegang saham. Sementara itu, sesuai dengan tujuannya, organisasi sektor publik mendanai operasinya tidak melalui laba operasi, tetapi melalui cara khusus berupa sumbangan atau donasi yang bersifat sukarela. Untuk organisasi sektor publik yang berbentuk organisasi pemerintahan, sumber pendanaan diperoleh melalui penerimaan pajak, retribusi, hibah, atau sumbangan lainnya. Di organisasi sektor publik lain, sumber pendanaan bisa berupa iuran anggota, subsidi, atau sumbangan dari donatur.
Untuk perbedaan yang ketiga yaitu peraturan perundangan. Organisasi sektor publik, khususnya lembaga pemerintah, harus melakukan aktivitasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pemerintah Indonesia misalnya harus melakukan pembangunan jembatan karena diamanatkan dalam Undang-Undang 1945 untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meskipun pembangunan jembatan tersebut tidak memberikan keuntungan bagi organisasi pemerintah yang bersangkutan. Sedangkan bagi perusahaan komersial, mereka bisa memilih aktivitas yang akan dilakukan atau produk yang akan dibuat berdasarkan pertimbangan untung dan rugi. Sekian dari saya, itulah beberapa penjelasan-penjelasan yang bisa saya sampaikan. Semoga materi tadi bisa bermanfaat bagi saya maupun bagi orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.